Mari sebelumnya kita itu hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih oleh karena pada masa-masa penantian yang setiap tahun kami lakukan, minggu-minggu Adventist ini, kami secara khusus boleh memikirkan mengenai Engkau yang datang berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan tolong supaya kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami. Oleh karena kami boleh memasuki akan hadirat Tuhan yang misterius, yang penuh dengan ketidakmengertian, kami boleh belajar untuk mengerti. Di dalam keadaan kami yang berdosa, kami boleh menghampiri akan kesucian-Mu yang tidak terhampiri. Tuhan tolong supaya kami betul-betul mengerti bahwa ini adalah anugerah, hak istimewa yang Kau berikan kepada kami, umat-Mu. Berkati seluruh rangkaian ibadat ini Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kelahirannya kami sedang persiapkan untuk rayakan. Di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus pada saat ini, saya diminta untuk mengkhotbahkan dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-9. Jadi Yesaya sebetulnya mempunyai beberapa bagian yang secara khusus ditulis sebagai nubuatan kedatangan dan bagaimana Tuhan Yesus bahkan sampai kematiannya. Ini merupakan suatu bagian Injil yang hadir di dalam Perjanjian Lama yang barangkali paling lengkap dari semua kitab, dari 39 kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi Yesaya pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Demikianlah bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Mungkin cukup sampai di sana. Satu ayat saja. Jadi ada nama sebutan yang Yesaya itu nubuatkan. Related, berkaitan langsung dengan bayi Yesus Kristus yang kelahirannya akan kita rayakan. Saudara, kalau kita melihat seluruh bagian dari Alkitab, kadang-kadang kita heran sekali oleh karena kelahiran Yesus Kristus seringkali dikaitkan dengan berbagai macam aspek di dalam kehidupan umat manusia. Bahkan kelahiran Kristus Yesus itu sudah dinubuatkan sejak kitab yang pertama setelah manusia jatuh di dalam dosa, yaitu dalam Kejadian pasal 3 yang ke-15. Berarti kedatangannya bayi yang lahir yang nanti akan meremukkan kepala ular. Kemudian terus-menerus Alkitab berbicara, terutama Yesaya, kitab yang penuh dengan kekayaan daripada nubuatan mengenai siapa Yesus dan apa yang akan dilakukan olehnya. Kadang-kadang dikaitkan juga kalau kita melihat dalam Injil Matius, dikaitkan dengan satu silsilah bahwa siapa sebetulnya Yesus nantinya. Dia lahir dari anak darah Maria. Dan anak darah Maria itu siapa? Diurut-urutkan. Semuanya itu sampai kepada Daud, saudara. Bahkan lebih daripada itu, sampai kepada turunan yang pertama dari orang-orang yang percaya. Mulai Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian bahkan kepada Israel. Kita melihat ketika Israel keluar dari Mesir. Dan kita melihat juga ada nama-nama khusus yang disebutkan di sana. Seperti misalnya, nama yang sebetulnya itu bagi kita itu, kita merasa menimbulkan tanda tanya. Oleh karena kenapa orang ini masuk di dalam silsilah menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Yang pertama adalah nama Tamar. Tamar adalah menantu dari Yehuda, yang sebetulnya Yehuda sendiri tidak bertanggung jawab oleh karena anaknya, yaitu suami dari Tamar itu meninggal. Dan dia berjanji memberikan anak adiknya itu untuk menjadi suami dari Tamar, dan tetapi Yehuda itu ingkar janji. Dan melalui suatu cara yang aneh sekali, Tamar seolah-olah memperlakukan dirinya menjadi pelacur, sehingga bersama dengan Yehuda yang juga jatuh dalam perzinahan dengan pelacur di pinggir jalan itu. Nah, lalu lahirlah seorang anak. Dan dari sana itu nanti diurut-urutkan lagi sampai kepada
Daud. Bahkan kalau kita melihat sebelumnya lagi, kita melihat ketika Israel keluar dari Mesir, dan kita melihat masuk di dalam kota Yeriko, maka nama yang kedua muncul yang mengherankan kita adalah Rahab. Perempuan Sunda lagi, yang ternyata tercatat di sana sebagai salah seorang nenek daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kemudian kalau kita lihat pada masa-masa pembuangan, dan ternyata muncul nama lain lagi, yaitu nama menantu dari Naomi, yang adalah Ruth, orang Moab, saudara, yang menjadi kakek daripada orang tuanya Daud. Jadi ini merupakan sesuatu yang ajaib. Pada saat saudara-saudara memikirkan mengenai Yesus yang dilahirkan secara inkarnasi dari firman yang menjadi daging, Allah yang menjadi manusia, Tuhan menyediakan begitu banyak bagian dari Alkitab yang kita itu seharusnya imajinasikan, kita relasikan, kita kaitkan. Dan itu kenapa begitu? Oleh karena kaitan-kaitan ini, itu yang ingin Tuhan supaya kita mengerti. Bahwa Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ini. Dilahirkan juga melalui pilihan Allah terhadap seorang gadis yang sebetulnya juga manusia yang berdosa seperti kita, yaitu Maria. Yang di dalam beberapa bagian dari Alkitab, dia sendiri pernah meragu-ragukan, bahkan percaya gosip yang mulai ditiup-tiupkan orang mengenai siapa Yesus itu. Yang pada saat itu mulai berkarya dan bekerja dan mulai mengajar. Dan orang mulai membicarakan bahwa dia kerasukan setan, bahkan dia kehilangan akal sehatnya. Maka di dalam Markus pasal 3 disebutkan, maka Yesus dan adik-adiknya, Maria dan adik-adik Yesus itu datang untuk menjemput Yesus. Oleh karena disebutkan dalam Markus pasal 3, karena mendengar Yesus sudah tidak waras lagi. Bayangin, kenapa bayi yang lahir ini, dan Tuhan ingin supaya kita itu ingat betapa ini relasinya dengan bagian-bagian Alkitab yang kadang-kadang tidak masuk akal bagi kita. Kepada Maria, kepada Yusuf, dan sebagainya. Bahkan nubuatan dari Mika, nubuatan dari Sakaria. Bahkan jikalau kita lihat, misalnya di dalam Yesaya, sebelum pasal yang kita baca tadi. Ternyata di dalam Yesaya pasal yang ke-7. Nah, itu peristiwa yang bagi saya juga tidak masuk akal. Oleh karena apa? Berkaitan langsung dengan Yesus yang kelahirannya kita akan rayakan ini. Yaitu cerita mengenai Ahaz. Yang nanti kita akan coba kaitkan dengan apa yang menjadi prinsip daripada berita Yesaya pasal yang ke-9. Bahwa anak itu, anak laki-laki yang lahir itu, namanya akan disebut sebagai 4 sebutan yang tadi disebutkan. Yaitu disebutkan sebagai penasehat ajaib. Yaitu Great Wonderful Counselor. Ini sebetulnya sebutan yang sebetulnya peran dari Holy Spirit. Aneh sekali. Kenapa begitu? Padahal kita percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Nah, Allah yang Tritunggal, Holy Spirit, itu adalah satu pribadi tersendiri. Dan Yesus itu adalah firman, sang anak, satu pribadi yang lain. Dan sekarang anak itu disebutkan sebagai penasehat ajaib. Great Counselor. Kenapa? Oleh karena inseparable dengan kerja dan karya daripada Roh Kudus sendiri. Bahkan namanya disebutkan sebagai dengan kalimat yang baik, dengan kata yang tepat sekali katakan Bapa yang kekal. Yaitu dikaitkan dengan Sang Allah, Sang Bapa yang ajaib ini. Pada Yesus dengan Bapa, dua pribadi yang lain. Tetapi nubuatan Yesaya bahwa ini adalah inseparableness. Sebagai Allah itu cuma satu. Allah yang satu itu mempunyai 3 pribadi yang inseparable. Apa yang terjadi di dalam Yesus dan dilakukannya, itu bisa juga disebut seluruh kepenuhan Allah. Itu Kolose pasal 1 menyebutkan hadir di dalam dirinya. Makanya tidak salah jika lo disebutkan sebagai Great Counselor. Seolah-olah peran dari Holy Spirit. Tidak salah jika lo disebutkan sebagai Bapa yang kekal. Oleh karena Sang Bapa dan Anak tidak juga pernah terpisahkan. Tetapi juga secara khusus disebutkan seperti apa yang kita akan pikirkan pada saat ini. Yaitu Allah yang perkasa dan Prince of Peace.
Jadi saya diminta untuk kita itu memfokuskan mengenai the mighty God, Allah yang perkasa. Jadi kenapa tadi saya membicarakan introduksinya seperti ini? Yaitu supaya saudara mengerti pada saat berpikir mengenai bayi yang dilahirkan. Pikiran saudara tidak boleh subjektif dan sesuai dengan perasaan dan pikiran saudara sendiri. Melihat bayi yang mungil, yang tidak berdaya itu. Manusia itu selalu mengimajinasikan, keliru. Sehingga lahirlah Natal yang sampai sekarang dikomersialkan dengan berbagai hadiah, dengan gemerlapan daripada lampu saja. Oleh karena apa? Imajinasi dari manusia yang sempit, yang Allah itu inginkan. Sebetulnya jangan sampai kita memikirkan akan bayi yang dilahirkan itu hanya dengan kaitan sesuai dengan apa yang manusia itu butuhkan dan inginkan. Makanya ada ratusan bagian dari Alkitab yang seharusnya all together itu kita pikirkan. Dan kali ini kita kaitkan itu dengan the mighty God. Jadi Yesus Kristus, bayi yang lahir ini, adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang penuh dengan kekuasaan. Dan mari kita pikirkan apa maksudnya dan apa gunanya untuk kita. Jadi kalau berbicara mengenai kata mighty, selalu berbicara mengenai kuasa dan kekuatan yang tidak terbendung, yang bisa mengalahkan apa saja. Tetapi mighty God, ini harus saudara pahami, merupakan kuasa Allah yang bisa mengalahkan musuh yang terkuat, musuh yang paling menakutkan. Yaitu apa? Bukan iblis, saudara. Musuh yang paling menakutkan adalah maut. Nah, di belakang maut adalah dosa. Dan itu diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Bahwa maut adalah musuh yang terakhir. Dan di belakang maut adalah dosa. Jadi Yesus disebut sebagai mighty God. Saudara harus mulai punya pikiran dengan jelas. Kekuasaan dari Yesus itu bukan kekuasaan dengan kekuatan yang kita imajinasikan. Ini bukan kekuatan coercion. Kekuatan menghancurkan, kekuatan memaksakan. Tetapi ini adalah kuasa yang ajaib. Oleh karena apa? Allah melihat manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan manusia itu tidak mungkin bisa memikul akibat daripada dosa. Padahal manusia sesuai dengan keadilan Allah. Allah itu harus membinasakan orang berdosa. Tetapi Allah adalah Allah yang maha kasih. Dan dia tahu manusia yang tidak mampu untuk bisa menyelamatkan diri daripada akibat dosa. Allah itu penuh kasih dan secara ajaib. Nah, inilah adalah kuasa dari Allah. Yaitu Allah itu di dalam kasihnya rela menjadi manusia. Menggantikan kita menerima semua hukuman akibat dari dosa. Jadi mighty God itu adalah Allah yang berkuasa. Yang dengan cara yang ajaib memperdamaikan manusia yang sudah berdosa dengan dirinya. Itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara dia mengorbankan dirinya. Dia cara menyangkali dirinya. Filipi pasal 2 menyebutkan dengan kenosis. Yaitu dengan mengosongkan dirinya. Apanya yang mengosongkan diri? Allah menjadi manusia. Yang kadang-kadang disebut sebagai menjadi anak Allah. Meskipun Allah sendiri adalah Allah yang tunggal dan dia tidak mempunyai anak. Allah itu hanya satu, dia tidak punya anak. Istilah anak itu adalah istilah the firstborn out of God. Yang pertama kali keluar dari diri Allah. Yaitu pada saat Allah itu berfirman. Jadi oleh sebab itu Yohanes pasal yang pertama mengatakan dengan begitu clear. Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, oleh karena firman itu Allah. Dan dengan firman itu Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Jadi firman adalah kuasa Allah sendiri. Dan firman itulah yang berinkarnasi dengan karya Roh Kudus menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus. Yang sekarang mengambil posisi seolah-olah sebagai orang berdosa. Yang harus menghadapi segala akibat dari dosa. Di dalam kehidupan manusia, segala akibat dari dosa di dalam segala kehidupan manusia, mulai zaman Adam sampai manusia yang terakhir nanti,
Disebutkan dalam Ibrani pasal 4, dia harus menghadapi segala macam pencobaan, kesulitan, penganiayaan, segala penyiksaan, segala yang dihadapi manusia sebagai akibat dari dosa. Oleh sebab itu, Yesus itu mengakhiri akan karyanya di atas kayu salib. Nah, saudara, inilah menyebabkan karya Allah yang mighty, yang ajaib itu sudah memperdamaikan Allah dengan manusia. Inilah yang disebutkan sebagai mighty God. Jadi, jikalau Allah sekarang sudah menyelesaikan akan karyanya, berarti manusia, orang yang percaya kepada karya Allah tersebut, disebutkan jikalau kamu percaya kepada Yesus Kristus dan menyebut dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara itu disebutkan sebagai orang yang diselamatkan. Sehingga saudara-saudara itu menjadi manusia yang sebetulnya tidak dihitung lagi, status saudara tidak dinilai lagi sebagai orang berdosa. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 disebutkan yang lama tidak dihitung lagi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengharapkan yang baru itu muncul di dalam hidup saudara, yaitu kehidupan yang tidak berdosa. Maka di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 ayat yang 9 disebutkan siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak berbuat dosa lagi. Tetapi realitanya kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Lalu bagaimana dan apa gunanya realita bahwa Allah sudah mengalahkan dosa dan maut itu di dalam kehidupan real orang percaya. Meskipun kita statusnya kalau betul kita orang diselamatkan, kita tidak lagi dinilai sebagai orang berdosa yang bakal masuk neraka, tetapi realita praktisnya kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Nah, itulah sebabnya. Kalau kita melihat seluruh bagian dari Alkitab, kita mulai mengerti bahwa sebetulnya keselamatan yang Tuhan anugerahkan untuk orang percaya itu suatu misteri. Oleh sebab itu orang percaya harus mulai mengerti supaya di dalam kehidupan ini kemenangan Kristus atas dosa menjadi kemenangan kita juga. Oleh sebab itu saya ingin mengutip satu ayat di dalam Alkitab. Di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Rasul Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Yaitu oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan tetapi tidak titik. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ini ajaib. Yang namanya kasih karunia, itu adalah kelahiran baru. Itu adalah keselamatan yang dianugerahkan. Itu adalah prevenient grace. Anugerah yang mengawali kehidupan orang percaya. Yaitu keselamatan itu sendiri. Tetapi Paulus tahu bahwa keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan melalui mematikan dosa itu, ternyata tanda petik manusia tidak bisa pahami. Itu sesuatu yang incomprehensible. Manusia tidak bisa mengerti dengan akal budinya. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 disebutkan segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Itu memang tidak pernah ada di dalam pikiran manusia. Bahkan tidak pernah ada di dalam hati manusia. Perhatikan. Jadi Efesus pasal 2 ayatnya ke-8 itu mengingatkan memang oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan tapi oleh iman. Jadi berarti Tuhan mengerti kasih karunia itu kita tidak bisa pahami. Kalau saudara sudah dilahirkan baru pun saudara tidak mengerti. Makanya Tuhan memberikan anugerah yang kedua. Anugerah yang kedua adalah iman. Iman memungkinkan supaya kita bisa mengalami apa yang sebetulnya kita tidak mengerti. Nah, itulah disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar segala sesuatu yang manusia harapkan. Termasuk keselamatan yang saudara tidak mengerti tadi. Lalu disebutkan iman adalah bukti. Yaitu bukan proof, tetapi evidence. Bukti adalah pengalaman yang langsung bisa dialami. Dengan apa? Dengan something yang unseen, yang tidak kelihatan. Dengan Allah yang tidak kelihatan tadi. Bagaimana caranya supaya iman membuat saudara bisa mengalami yang tidak pernah bisa dialami. Yang bisa mengerti apa yang tidak mungkin dimengerti. Yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat. Makanya iman
harus dipakai. Yang Filipi pasal 2 itu katakan, kamu kerjakan, work out your salvation yang sudah ada itu. Melalui dan dengan iman. Dengan apa? Tuhan menyediakan ada ratusan spiritual means di dalam tubuh darah daging manusia yang harus dipakai menjadi senjata rohani. Bagaimana caranya? Wah, saya akan menyebutkan 1-2 hal aja. Ya kan, Tuhan mengatakan kalimat seperti ini. Jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Menjadi seperti anak kecil itu bukan menjadi childish, tetapi childlikeness. Jadi mirip seperti anak kecil. Dan saudara bisa, Tuhan ingin supaya saudara itu mempunyai pikiran dan hati dan perasaan mirip seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Apa ini? Saudara, Daud di dalam Mazmur 131 itu mendemonstrasikan pengertian bagaimana menjadi seperti anak kecil. Dia mengatakan di dalam Mazmur 131 itu, Tuhan Allahku, aku tidak mau sombong, aku tidak mau tinggi hati, aku tidak mau berpikir yang muluk-muluk. Aku hanya ingin menjadi seperti anak yang baru disapih, yang duduk di bawah kaki mamahnya. Bayangin, itu adalah kondisi yang persis yang Tuhan itu katakan. Menjadi seperti anak kecil. Di mana kita menjadi seperti satu pribadi yang helpless dan hopeless, yang insecure, yang mendapatkan rasa aman hanya di dekat orang tuanya saja. Saudara bisa? Pasti bisa. Dan pada saat saudara exercise spiritual means ini, tiba-tiba saudara nanti akan merasa betul-betul bahwa kasih karunia, yaitu keselamatan, kelahiran baru itu betul-betul sudah terjadi dalam hidupmu. Sudah mengalami kehadiran Allah itu dengan nyata. Ya kan, saya akan sebutkan satu bagian yang lain. Yaitu Allah mengatakan melalui firman-Nya di dalam Yesaya juga bahwa aku adalah Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi. Tetapi ingat, aku rela dan mau hadir di dalam jiwa orang yang remuk. Di dalam contrite heart, broken spirit. Nah, sekarang pertanyaannya bisa? Iman itu bisa memakai akan tubuh darah daging kita yang seperti ini. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi tubuh darah daging dengan jiwa yang broken di hadapan Tuhan. Bukan sombong. Bukan berpikir dengan pikirannya sendiri. Saudara bisa itu mengatakan kepada jiwamu sama seperti pemazmur. Ya jiwaku, pujilah Tuhan. Nah, saudara hampir di hadapan Tuhan setiap kali ibadah. Termasuk saat ini. Saudara bisa minta dan Roh Kudus akan menolong. Sehingga saudara mempunyai the broken spirit and contrite heart. Nah, pada saat saudara mempunyai hati yang remuk, yang merasa tidak berlayak. Dan berseru, have mercy upon me Lord. Berilah belas kasihan kepadaku. Nah, momentum itu barangkali hanya terjadi 1 menit, 5 menit. Tetapi saudara sudah terjadi encountering, kesatuan dengan Allah yang hidup. Dan saudara mulai mengalami. Betul-betul, saudara sudah dilahirkan baru. Nah, saudara-saudara kembali kepada pokok yang kita bicarakan. Kita bicara mengenai mighty God. Allah yang berkuasa, yang sudah bisa mematikan dosa dengan segala akibatnya. Sekarang, kuasa yang mematikan dosa hadir di dalam tubuh darah daging kita. Jikalau kita mau pakai, jikalau kita mau responi dengan positif, maka kuasa daripada kemenangan dari Kristus itu hadir dan kita akan mengalahkannya. Dosa yang bercokol di dalam diri kita. Tadi caranya bagaimana? Langkah yang pertama, pada saat iman itu mulai memakai spiritual mean tubuh darah daging kita, yaitu pada saat saudara mulai mengalami betul-betul bahwa saudara sudah diselamatkan. Nah, saat itulah saudara itu mulai bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan membuat saudara itu bisa melihat setiap aspek di dalam hidupmu yang masih berlumuran dengan dosa. Saudara, Agustinus itu mengatakan satu kalimat bahwa keselamatan kasih karunia Allah itu implanted, ditanamkan di dalam tubuh darah daging kita. Tetapi kalau betul ditanamkan, maka kasih karunia Allah itu akan berkarya sendiri.
Dengan sendirinya orang yang sudah diselamatkan akan menjadi orang yang makin lama makin serupa dengan gambar Kristus secara otomatis. Oleh sebab itu Luther ketika membaca tulisan Agustinus, dia tidak percaya. Dia mengatakan it is not implanted. Itu bukan ditanamkan, it is imputed. Itu ditanamkan plus dipertalikan. Dipertalikan apa maksud Luther? Dipertalikan dengan setiap dosa di dalam tubuh darah dagingmu. Sengaja Tuhan, supaya kasih karunia keselamatan itu bukan hadir begitu aja, tetapi berkarya secara dinamis di dalam hidup saudara untuk mematikan setiap dosa. Makanya Luther mengatakan satu kalimat ini, semper iustus et peccator. Kita ini orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan, semper, terus menerus. Kita betul orang yang sudah dibenarkan Allah, tetapi juga et peccator. Kita adalah manusia yang masih jatuh di dalam dosa. Nah, kondisi seperti ini seharusnya kita waspada. Lalu bagaimana? Ya, kembali kepada Efesus pasal 2 ayatnya ke-8 tadi. Jadi kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, tetapi oleh iman. Jadi kasih karunia menyelamatkan kamu oleh iman. Berarti iman harus kamu pakai. Untuk apa? Untuk mengkaitkan sekarang pengalaman kasih karunia kelahiran baru, di mana sudah mengalami kehadiran Kristus di dalam hidupmu ini. Sekarang itu secara langsung kalian kaitkan dengan dosa-dosa di dalam jiwamu, di dalam tubuhmu, di dalam pikiranmu. Setiap kita mempunyai lebih dari 20 macam dosa. Dosa kesombongan, dosa perzinahan, dosa kebencian, dosa dendam, macam-macam dosa kemalasan, dosa keserakahan. Menjadi orang Kristen 50 tahun sekalipun, lebih dari 10 dosa tersebut tidak pernah diselesaikan. Kenapa demikian? Oleh karena saudara itu tidak mengerti kalau Allah menjadi manusia Yesus Kristus. Dan dia bukan hanya mati di atas kayu salib untuk kita tonton, saudara, dan berjanji untuk menebus kita. Tetapi mighty God, itu adalah Allah melalui kematian Yesus Kristus sudah mematikan dosa. Dan dosa yang ada di dalam diri kita, ini adalah objek yang pasti saudara bisa matikan jikalau saudara mengizinkan kemenangan the mighty God itu hadir di dalam hidup saudara, di dalam tubuh darah daging saudara. Yang seperti Luther tadi katakan, secara langsung kasih karunia keselamatan itu saudara kaitkan, saudara targetkan dengan setiap dosa. Barangkali mulai pada saat ini saudara mulai berpikir, saudara punya target, Tuhan, aku adalah seorang yang penzina. Nah, katakan kepada Tuhan, 1 minggu ini aku ingin supaya nafsu dan dosa perzinahan itu ku matikan. Bukan dengan tekad sendiri, bukan dengan tekad untuk kita mendisiplin diri, tetapi dengan kuasa kemenangan daripada Kristus Yesus. Yang memang keselamatan itu sudah real, sudah nyata. Bahwa dia datang sebagai bayi, tetapi dia datang sebagai mighty God. Dan sekarang yang kedua dan yang terakhir. Jadi kalau kita berbicara mengenai mighty God, ini adalah kuasa Allah yang luar biasa. Ini yang pertama adalah mematikan akan dosa. Nah, kuasa Allah yang kedua adalah kuasa yang mengalahkan dan mematikan kuasa iblis yang bisa menjatuhkan orang percaya. Jadi saudara, memang iblis itu sudah dikalahkan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-14, iblis itu malaikat yang sudah jatuh diusir dari surga. Oleh karena dia sombong dan dia merasa dirinya cantik dan perfect, sempurna, Allah mencampakkan. Jadi ini iblis itu sudah kalah. Ini bukan dan tidak ada lagi pertempuran antara Allah dengan iblis. Tetapi saudara perhatikan, justru iblis dipakai dan diizinkan untuk menjadi apa? Untuk menjadi penguji. Apakah saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang yang hidup di dunia, yang masih menghidupi tubuh darah daging yang berdosa ini, betul-betul
mau hidup di dalam iman yang Tuhan anugerahkan untuk mengalahkan dosa. Oleh karena iblis, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, roh pembohong itu akan menguji kita. Apakah kebohongannya itu akan kita percayai? Kebohongannya akan kita turutin. Sama seperti halnya kebohongannya yang diturutin Hawa dan kemudian Adam itu. Yang memelintir dan mengubah. Yang menambahkan sedikit kebenaran firman Allah. Dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita membutuhkan ujian. Kalau tidak, saudara-saudara akan take for granted. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 disebutkan memang kamu masih ditempatkan di dunia ini untuk apa? Adalah untuk justru mendemonstrasikan kemenangan, keselamatan yang memang Tuhan sudah anugerahkan. Di tengah kondisi yang seperti ini, Tuhan masih mengizinkan iblis itu untuk menggodai saudara. Dan sebagai roh pembohong, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 itu disebutkan, kita mesti hati-hati. Bahwa iblis itu bukan hanya membuat manusia untuk melakukan pikiran-pikiran yang keliru, yang berkaitan dengan ajaran sesat pada umumnya saja. Tetapi setiap aspek dalam hidup manusia dikuasai iblis. Sehingga kita perlu waspada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Iblis yang paling berbahaya justru menyaru sebagai malaikat terang. Dan disebutkan tidak heran jikalau pengikut-pengikutnya akan kita kenali seolah-olah sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Bayangin saudara, sekarang gereja yang paling laku di seluruh dunia adalah gereja yang tidak waspada. Oleh karena yang paling laku itu adalah tanda petik, jangan-jangan seolah-olah pelayan kebenaran karena masih memakai Alkitab, masih membicarakan Yesus. Mirip sekali dengan kebenaran. Tetapi fokus orang percaya sudah digeser. Inti kebenaran firman, karya Allah tidak pernah diberitakan. Yang penting adalah kamu tekun doa supaya usahamu maju. Kamu tekun doa supaya kamu itu bisa kaya. Kamu tekun doa supaya anakmu itu berhasil. Kamu tekun doa supaya penyakitmu sembuh. Nah sekarang persoalannya, masa sih manusia tidak boleh minta supaya penyakitnya sembuh? Ya boleh. Masa sih manusia tidak boleh minta supaya dia juga berhasil dalam usahanya, sebagai businessman atau sebagai hal-hal yang dia lakukan mendapatkan uang? Boleh. Dan Alkitab ada bicara. Ya, dalam Matius pasal 21 ayat 22 disebutkan minta dengan yakin. Segala sesuatu pasti akan diberi. Tapi membaca Alkitab kan membaca seluruh Alkitab. Dan seluruh Alkitab itu kemudian mulai saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga di dalam bagian yang lain diingatkan. Yesus mengingatkan dengan jelas, jikalau kamu berdoa, mintalah kepada Bapa di surga, berilah makanan yang secukupnya saja. Di dalam Amsal Sulaiman 30 juga diingatkan, ini seorang yang beriman akan mengatakan, Tuhan jangan beri kepada kami kemiskinan. Nanti kami memalukan Engkau karena kami menjadi peminta-minta. Tapi juga jangan beri kepada kami kekayaan karena kami lupa nanti kepadamu. Bukankah dalam Matius pasal 19 disebutkan bahwa alangkah sukarnya orang yang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Nah, dalam Matius pasal 6 disebutkan, di mana hartamu, di situ juga hatimu. Nah, dan Rasul Paulus mengatakan bahwa uang, cintakan uang, akar semua kejahatan. Tapi iblis itu cuma ingin supaya kita melihat bagian tertentu bahwa anak-anak Tuhan ada yang diberkati, menjadi kaya luar biasa, sehingga mengambil bagian itu menjadi fokus, dan itu yang diharapkan manusia, itu yang disukai manusia, dan itu menyebabkan gereja-gereja mereka itu paling banyak sekali dikunjungi manusia. Tetapi kalau pergi ke gereja-gereja yang seperti Anda ini,
Orang Kristen itu masuk kepada gereja-gereja kalian itu selalu merasa, aduh jadi orang Kristen kok susah. Harus pikul salib, harus mematikan dosa, harus menyangkali diri. Nah, gereja-gereja yang seperti Anda sekarang ini justru gereja yang kurang laku. Kenapa? Oleh karena iblis sudah membohongi manusia. Dan sekarang persoalannya, kuasa daripada Allah yang hidup, the mighty God, itu juga sudah mengalahkan semua godaan daripada iblis. Yesus sudah mendemonstrasikan di dalam Matius pasal yang keempat dan di dalam Efesus pasal 6 kepada setiap orang percaya. Hendaklah kamu melengkapi dirimu. Nah, dengan apa? Selengkap senjata roh. Baik itu persiapan setiap saat, yaitu kamu itu ikat pinggang kebenaran, baju ketopong keselamatan, pedang roh, baju sirah dan sebagainya, kaki yang berkasutkan ingin memberitakan Injil. Jadi setiap aspek hidup kita seharusnya itu diperlengkapi dengan prinsip kebenaran firman. Supaya apa? Tidak ada satu aspek pun yang bolong, yang iblis nanti masuk memakaikan natur dosa kita untuk ngapain? Untuk kita itu melawan akan Khalik, yaitu Allah Sang Pencipta. Jadi hari ini kita berpikir mengenai apa? Mengenai Jesus Christ sebagai mighty God. Dan supaya pada saat kita merayakan Natal nanti, kita jangan berpikir dengan pikiran perasaan subjektif kita, yang hanya inginkan hal yang gemerlapan dari Natal. Tetapi kita diingatkan, Yesus yang nanti lahir, dan kelahirannya aku peringati itu adalah Allah sendiri yang maha kuasa, yang sudah mematikan dosa, yang mengalahkan semua kuasa iblis yang akan mencobai dan menggoda hidup di dalam kehidupan orang percaya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan pada masa-masa Adventus ini. Kita boleh mempunyai suatu pikiran dengan teologi yang alkitabiah, di mana Tuhan ingin supaya kita itu betul-betul mengingat aspek-aspek yang berkaitan dengan Yesus yang kelahirannya akan kita ingati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu menjadi bagian daripada suatu tradisi, kadang-kadang Natal yang nanti kami akan rayakan, itu menjadi tradisi yang kosong. Oleh karena kami hanya ingin gemerlapan, sukacita. Oh Tuhan, kami hanya ingin menjadi penonton akan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Natal tidak seharusnya kami responi dengan pikiran perasaan sesuai dengan kemanusiaan kami sendiri. Tetapi kami ingin responi sambil mengingat bayi yang lahir itu juga adalah mighty God, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah mematikan dosa, yang sudah juga memberikan kekuatan bagi kami untuk mengalahkan semua pencobaan iblis yang akan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat ini. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.